Paul Pogba kena denda larangan bermain 4 tahun terkait kasus doping. Andai Pogba gantung sepatu, dirinya masih punya banyak saldo di tabungannya. Pengadilan anti-doping menjatuhkan skorsing 4 tahun larangan bermain kepada Paul Pogba, Kamis tanggal 29 April tahun 2024 malam WIB. Pogba dihukum karena terbukti menggunakan doping. Pogba gagal dalam tes doping pada pekan pertama musim 2023/2024. Dia tak lagi dimainkan sejak saat itu hingga akhirnya kena hukuman larangan bertanding 4 tahun. Paul Pogba kedapatan punya kadar testosteron yang tinggi. Testosteron adalah hormon yang bisa meningkatkan kekuatan dan massa otot. Diyakini, itu berasal dari suplemen makanan yang mana sang pemain tidak mengetahuinya. Pogba pun selanjutnya akan coba lakukan banding. Daily Star melansir, Paul Pogba baru akan kembali merumput lagi saat usianya 34 tahun setelah skorsing habis di tahun 2027. Pun kontraknya akan habis di Juventus pada musim panas 2026. Pogba tentu akan kehilangan pekerjaannya. Namun dinilai, tabungan pemain berpaspor Prancis itu masih menggunung. Kekayaan bersih Pogba diperkirakan mencapai 99 juta pounds atau setara 1,9 triliun rupiah. Pogba memiliki beberapa bisnis dan jadi brand ambasador beberapa produk global. Pogba sempat masuk dalam daftar atlet dengan bayaran tertinggi di tahun 2021. Dari sisi endorsement saja, Pogba sudah meraup 7 juta dolar Amerika Serikat atau setara 110 miliar rupiah. AC Milan memang hampir mustahil mengejar Inter Milan di puncak Serie A. Kini Rossoneri fokus penuh mengejar finish 4 besar. Milan tercecer dalam persaingan Scudetto musim ini. Rossoneri menempati peringkat ketiga klasemen Liga Italia dengan 53 poin, tertinggal 16 poin dari Inter yang ada di puncak. Meski musim menyisakan 12 pertandingan lagi, Milan diprediksi akan kesulitan mengejar Inter yang tampil dominan musim ini. Oleh karenanya, target paling realistis adalah finish 4 besar. Persaingan menuju 3 tiket Liga Champions tersisa masih terbilang sengit sekalipun Milan kini berada di posisi ketiga klasemen dengan 53 poin, unggul 5 angka dari Bologna. Mereka juga masih harus mengejar Juventus di posisi kedua yang berselisih 4 poin. Oleh karenanya 2 bulan ke depan akan sangat penting untuk Milan dalam misi mengunci tiket Liga Champions. Milan tak boleh lagi terpeleset termasuk saat menghadapi Lazio di Olimpico Roma, Sabtu tanggal 2 Maret tahun 2024 dini hari WIB. Ada total setidaknya 17 poin lagi harus didapat untuk bisa finish 4 besar. Saya rasa 70 poin cukup untuk finish 4 besar, jadi jalan kami masih panjang menuju ke sana, ujar Pioli seperti dilansir Football Italia. Kami cuma pikirkan Lazio. Kami tidak perlu menyimpan pemain sebelum laga hari Kamis, lanjutnya. Masih ada waktu. Para pemain banyak yang sudah pulih. Kami punya jadwal padat dan kami butuh semuanya pemain siap. Pemain Manchester United yang dipinjamkan ke Getafe, Mason Greenwood, diminta bertahan di Spanyol musim depan oleh Presiden La Liga Javier Tebas. Presiden La Liga Javier Tebas turun tangan memberi saran kepada Mason Greenwood terkait masa depannya. Pesepak bola asal Inggris ini diminta tetap bertahan di Spanyol ketimbang kembali ke Inggris atau hengkang ke negara lain. Seperti diketahui, Greenwood tengah diasingkan secara halus oleh Manchester United menyusul skandal yang pernah membelitnya beberapa waktu lalu. Pemain berusia 22 tahun dituduh melakukan percobaan pemerkosaan dan penyerangan yang membuatnya absen mengikuti pertandingan sejak Januari tahun 2022. Pihak berwenang sejatinya telah mencabut dakwaan terhadap Mason Greenwood pada Februari tahun 2023. Akan tetapi, MU kala itu tetap melakukan penyelidikan internal, yang berujung pada diambilnya keputusan bahwa Greenwood harus melanjutkan karir di luar Old Trafford. Getafe pun menjadi klub yang berminat menampung jasa Greenwood lewat kesepakatan pinjaman. Pemain kelahiran tahun 2000 tiba di Spanyol pada musim panas 2023 dan sanggup menunjukkan performa ciamik bersama tim barunya. Situs Transfermarkt mencatat Greenwood sudah tampil dalam 22 pertandingan La Liga untuk Getafe musim ini, serta menyumbangkan 5 gol dan 5 assist. Capaian itu membantu Azulones menduduki peringkat 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan perolehan 34 poin dari 26 pertandingan. Berita Mason Greenwood mendapat sambutan luar biasa dari fans Getafe pada Selasa tanggal 5 September tahun 2023. Sayangnya, kontrak Mason Greenwood dengan Getafe bakal berakhir pada penghujung musim 2023/2024. Investor baru setan merah Sir Jim Ratcliffe mengaku belum membuat keputusan terkait masa depan Greenwood.
Walau begitu, dia menyiratkan pihaknya masih terbuka pada potensi kembalinya sang pemain ke Old Trafford. Dia, Mason Greenwood, adalah pemain milik Manchester United, dan kami bertanggung jawab atas urusan sepak bola di MU, ucap Ratcliffe beberapa waktu lalu, seperti dilansir dari Metro. Jadi, benar bahwa kami harus mengambil keputusan terkait masa depan soal Greenwood. Belum ada keputusan yang diambil sejauh ini. Dia pun sedang menyandang status pinjaman di Getafe, sambung miliarder asal Inggris. Menanggapi sikap Manchester United, Presiden La Liga Javier Tebas pun buka suara memberi tanggapan soal masa depan Greenwood. Dia berharap pemuda Inggris mau melanjutkan karir di La Liga, mengingat sang pemain tampil gemilang selama berkiprah bersama klub Spanyol. Mungkin situasinya membuat dia lebih mudah untuk datang ke La Liga, tetapi Greenwood adalah pemain hebat dan saya tidak punya komentar lain soal dia, ucap Tebas dalam acara Financial Times Business of Football Summit. Mason Greenwood tampil sangat baik sebagai pemain di Getafe, dan saya harap dia terus sukses serta bertahan di sepak bola Spanyol karena hal itu baik untuk kami, sambungnya, seperti dilansir dari Sport Bible. Kebetulan, Mason Greenwood memang punya banyak calon pelamar di La Liga. Barcelona dan Atletico Madrid sempat dikaitkan dengan kepindahan sang pemain jelang bursa transfer musim panas 2023. Getafe, yang jadi tempatnya saat ini, juga diklaim masih ingin mempertahankan Greenwood. Azulones sejatinya berharap bisa merekrut pemuda Inggris secara permanen, tetapi situasi finansial membuat mereka kemungkinan sulit memenuhi harga yang diminta MU. Buntut dari situasi itu, Getafe mencoba mencari jalan lain demi melanjutkan kerjasama dengan Greenwood. Kabar mengungkap tim La Liga berencana mengundang para pejabat MU ke salah satu pertandingan, guna membahas masa depan Greenwood. Sebuah pujian setinggi langit diberikan Andy Cole kepada Kobbie Mainoo. Ia menilai gelandang muda Manchester United itu bisa menjadi gelandang terbaik dunia di masa depan. Sejak musim 2023/2024, Mainoo mulai rutin bermain di tim utama Manchester United. Erik ten Hag mengorbitkan pemuda 18 tahun itu di tim utama Setan Merah. 2 bulan terakhir, ia jarang sekali absen menjadi starter. Ia terus dipercaya sang manajer karena performanya yang ciamik. Cole optimistis bahwa Mainoo akan berkembang jadi salah satu gelandang terbaik dunia di masa depan. Jika ia terus melanjutkan apa yang ia lakukan saat ini, saya rasa dia bisa menjadi gelandang terbaik dunia, ungkap Cole kepada Betfred. Cole mengaku terkesan dengan penampilan Mainoo. Ia menilai sang gelandang sudah bermain dengan sangat baik meski usianya masih sangat muda. Dia tidak pernah terlihat gugup dan ia sangat percaya diri dalam membawa bola. Ia mampu melakukan tugasnya dengan baik padahal usianya masih sangat muda, sambung Cole. Dia mampu mengover banyak area dengan baik, dia kuat dan di mata saya, ia adalah pemain muda yang ambisius. Saya rasa dia memiliki semua bahan yang dibutuhkan untuk jadi gelandang terbaik di dunia. Lebih lanjut, Cole juga memberikan nasihat kepada Mainoo. Ia ingin sang pemuda tidak cepat berpuas diri dan terus bekerja keras untuk meningkatkan performanya. Kita tahu bahwa ada banyak pemain muda potensial yang gagal mencapai potensi terbaik mereka. Saya pribadi berharap Kobbie bisa mencapai potensi maksimalnya, sambung Cole. Jujur, saya melihat ia saat ini menjadi gelandang terbaik di lini tengah Manchester United. Dia masih berusia 18 tahun dan itu menunjukkan seberapa besar talenta yang ia miliki, pungkasnya. Jose Mourinho ditanya komentarnya soal Ronaldo Nazario. Bagi Mourinho, Ronaldo asal Brasil itu bagai keindahan dalam sepak bola dan performanya gila. Dalam wawancara dengan Rio Ferdinand di Podcast 5, Jose Mourinho ditanya banyak hal soal sepak bola. Salah satunya terkait Ronaldo Luis Nazario de Lima. Menariknya, Mourinho dulu pernah bekerja bareng Ronaldo di Barcelona. Itu terjadi di musim 1996/1997, saat Mourinho jadi asisten pelatih Bobby Robson. Ronaldo Brasil. Saya harus cerita Mr. Robson dulu, Jose Mourinho membuka cerita. Mourinho menjelaskan, ketika itu Ronaldo Luis Nazario de Lima baru datang dari PSV setelah dibeli Barcelona, beberapa hari jelang Piala Super Spanyol. Mourinho lantas kaget, karena Robson memilih Ronaldo untuk main. Saya bilang, Mr. Robson, dia baru datang. Kami juga punya striker kan. Lalu katanya, mau jadi nice guy atau mau menang trofi, ya mau menang lah, lanjutnya sambil tersenyum. Ronaldo main di leg pertama laga final itu. Ronaldo cetak 2 gol dalam kemenangan 5-2. Namun di leg kedua, Ronaldo tidak dimainkan tapi Barcelona mampu menang dengan agregat akhir 6-5.
Saat itu dia fit, masih muda. Saat itu dia gila. Selalu bikin gol, menyerang dari tengah, melewati semua pemain, gila, ungkap Jose Mourinho. Ronaldo Nazario pun cuma bermain semusim di Barcelona, selanjutnya Inter Milan dengan harga mahal. Di sanalah dirinya kena cedera tendon lutut, yang membuat performanya terus-terusan menurun. Mourinho meyakini, Ronaldo bisa saja jadi pemain terbaik dalam periode yang lama andai tidak alami cedera. Namun apa daya, takdir berkata lain. Jose Mourinho menutup, dirinya bersyukur bisa melihat talenta Ronaldo sejak muda dan belum kena cedera. Baginya, itu adalah keindahan. Ronaldo itu gila loh tanpa latihan, dia tuh sebenarnya malas latihan, ungkap Mourinho. Dia latihan hanya untuk enjoy, tanpa latihan metode dan lainnya. Hanya bermain bola seperti bocah Brasil di pantai. Luar biasa, dia adalah keindahan, pungkasnya.